Saya bangga menjadi orang Indonesia, saya bersyukur menjadi seorang Muslim. Citra masyarakat kita tentang jihad itu sangat negatif. Jihad itu kan bukan membunuh orang, jihad sesungguhnya itu untuk menghidupkan orang. Sejarah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif. Wajar kalau muncul apa yang disebut dengan feminisme. Berdandan salah, tidak berdandan salah. Why do you pray? Because I love to pray. Bukan I have to pray, itu beban. I love to pray, aku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar. Sekarang dipercaya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid yang terbesar ketiga setelah Mekah, Madinah. Mulai dari SD Ibtidaiyah di Pondok Pesantren sampai SLTS di Pondok Pesantren Asadia Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sana. Kemudian masuk ke UI Jakarta, ambil program S2 S3, tapi juga saya ke Jepang. Tahun 93 saya diterima di 6 university di dunia waktu itu. Nah, saya sangat beruntung karena mungkin sayalah orang pertama yang membahas tentang gender relation in the Holy Book, ya kan. Kalau bicara soal buku, Prof, ada berapa buku yang sudah Profesor tulis? Sejauh 43 buku ya. Dari yang paling advance nanti buku saya itu nanti insya Allah tafsir. Rencananya itu bisa sampai, mungkin bisa sampai 20 jilid ya. Ya, karena kami menafsirkan dari awal sampai terakhir. Nah sekarang baru sampai 2 jilid. Nah itu perlu waktu mungkin targetnya 5 tahun. Kalau panjang umur loh ya. Orang kampung, orang desa, tanyakanlah tantangan, tanyakanlah penderitaan, tanyakanlah kesulitan kehidupan terhadap saya. Tapi jangan tanyakan kebahagiaan, jangan tanyakan kemewahan kepada saya. Itu bukan dunia saya. Karena memang ditakdirkan saya seperti itu. Pindah ke Jakarta aja kan susah. Orang tua saya cuma guru SD, ibu nggak tamat SD, anak tertua di antara 8 bersaudara, waktu itu kan belum ada KB, nah harus juga tanggung jawab membesarkan adik-adik. Nah alhamdulillah, jadi saya sangat percaya bahwa where there is the will, there is the way. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Dan itu kan bahasa agama juga kan, manjat dawajadah kan. Nah itu. Prof, dulu cita-cita Profesor tuh sebenarnya pengen jadi apa sih, Prof? Waktu kecil? Nah waktu kecil itu kan ada om saya itu mantri. Mantri itu kan saya suka bawa tasnya, suntik-suntik orang gitu ya. Waduh, aku pengen jadi dokter deh. Wah, bapak saya taruh di pesantren, nangis saya. Orang mau jadi dokter, tapi kok ditaruh di pesantren? Bagaimana caranya? Akhirnya nggak bisa. Ini perspektif saya loh ya. Saya bangga menjadi orang Indonesia, saya bersyukur menjadi seorang Muslim. Saya bangga sebagai orang Indonesia karena saya dilahirkan dan dibesarkan dan menjadi warga negara sebuah negara yang sangat plural, yang sangat Bhinneka Tunggal Ika, yang sangat menghargai toleransi, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang juga sangat taat terhadap asas demokrasi. Dan yang kedua, saya juga bangga sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena agama saya itu menganjurkan kita itu untuk hidup toleran, menganjurkan kedamaian, perdamaian. Agama Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Agama Islam itu juga menghargai kebersamaan. Jadi kompatibel antara apa yang menjadi prinsip dasar Islam dan prinsip-prinsip dasar Indonesia itu berjumpa. Itu benteng pertahanan Indonesia. Indonesia tidak akan bubar selama umat Islam atau umat beragama yang lain juga itu kompak. Saya kadang-kadang heran kok, apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak simetris. Ya, contohnya, begitu kuatnya Al-Quran menghargai perempuan. Tapi kok masyarakat kita kadang-kadang tidak memberikan tempat yang sama dengan laki-laki. Sebagai contoh paling konkret, perbandingan, ini mohon maaf ini agak sensitif ya. Perbandingan antara posisi janda dan dudah ya kan.
Jadi kalau kita di Indonesia ini, posisi seorang janda itu sangat tidak bersahabat dengan masyarakat. Berdandan salah, tidak berdandan salah. Keluar malam salah, tidak keluar juga bagaimana makan anaknya kan. Tapi kalau laki-laki kan gak ada bekasnya. Jadi mau kemana aja, masyarakat itu tidak membebani laki-laki urusan-urusan budaya. Yang menjadi orang yang beragama Islam itu tidak mesti harus memusuhi kelompok yang lain. Menjalankan visi jihad itu bagi kami harus didefinisikan citra masyarakat kita tentang jihad itu sangat negatif. Jihad itu kan bukan membunuh orang. Jihad sesungguhnya itu untuk menghidupkan orang. Tapi begitu kita sebut kata jihad, teroris. Kan, jadi teroris itu mengorbankan konsep-konsep luhur Islam. Nah, tugas kita sekarang untuk mengembalikan bahwa yang mereka memperatasnamakan jihad tapi membunuh orang tidak berdosa, it's not jihad, ya kan? Kita akan melihat ya bahwa meskipun Islam itu diturunkan 14 abad yang lampau, tapi lingkungan pacunya kan berubah. Masyarakat kita sekarang ini sangat rasional, sangat pragmatis, sangat millennial culture, ya kan? Kemudian juga sangat canggih, sophisticated, ya. Nah, sementara tradisi keagamaan kita itu kan sangat deduktif, sangat kualitatif. Masyarakat kita sangat induktif, sangat kuantitatif, ya kan? Nah, kita perlu merubah ini. Perubahan-perubahan seperti itu tidak meruntuhkan, merendahkan Islam, malah justru membuat Islam itu kompatibel dengan zamannya, kan? Nah, masyarakat milenial itu nggak bisa disuguhi, kamu harus begini, tidak boleh begini. Dia nggak ikut itu. Tapi berikan keyakinan bahwa ini masuk akal, masuk di hati, pasti mereka ikut. Jadi makin dalam pemahaman kita tentang Islam, makin cinta kita terhadap Islam. Tapi makin dangkal pemahaman kita tentang Islam, Islam ini beban. Tapi kalau kita sudah dalam, ternyata Islam ini sangat lovely, sangat enjoyable, ya kan? Maka itu saya ingin memperkenalkan Islam kepada kaum milenial ini. Bagaimana Islam itu supaya tidak menjadi sebuah beban. Misalnya, why do you pray? Yeah, because I love to pray. Bukan I have to pray. Jadi kalau kita malah I have to pray, itu beban. I love to pray, aku cinta. Ada dua istilah yang mirip, feminis and feminine. Ya kan? Feminin itu kelembutan, nurturing. Tapi kalau feminis itu lebih berkonotasi struggling. Tidak ada yang salah. Memang selama ini sejarah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif. Wajar kalau muncul apa yang disebut dengan feminisme. Hak setiap orang untuk membela hak asasinya, kan? Perempuan berhak untuk mengupgrade, mengangkat martabatnya sendiri dengan menggunakan gerakan feminisme. Hati-hati, memperjuangkan perempuan dengan gaya feminisme itu kontradiktif untuk masyarakat Indonesia. Kitab suci yang paling sibuk keluar masuk di laboratorium ilmiah sekarang ini adalah Quran. Kenapa? Postulat-postulat akademik yang ditampul, yang dimuat dalam Al-Quran itu belum ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan doktrin sains, ya kan? Dengan kata lain, pernyataan-pernyataan ayat sains dalam Quran itu sama dengan temuan-temuan sains teknologi modern. Akhirnya orang semakin tertarik beli Quran. Maka itu the bestseller. Karya terbit yang paling digemari dunia sekarang ini adalah Al-Quran. Padahal mungkin belum tentu agama Islam, tapi beli Quran. Kenapa? Ada sesuatu yang very interesting di dalam inside Quran itu sendiri. Tapi Islam turun abad ke-6 sampai abad ke-12 itu masa jayanya manusia tuh. Apa ayatnya yang turun? Iqra bismi rabbik. Dahsyat, kan? Iqra simbol ilmu pengetahuan, bismi rabbik simbol agama, kan? Jadi kawinkan antara pengetahuan, ilmu pengetahuan dan agama. Iqra lambang ilmu pengetahuan, bismi rabbik lambang agama. Jadi Iqra bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Bismi rabbik tanpa Iqra itu akan melahirkan manusia lumpuh. Islamlah dalam menurut pandangannya Profesor Hull yang memadukan pertama antara agama dan ilmu pengetahuan.
Kedamaian itu kan state of mind ya, menyangkut masalah suasana kebatinan. Nah saya kok sangat yakin ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita minta itu dikasih. Permintaan kita yang paling vital, yang paling urgent itu adalah kedamaian hati kan. Al-ghina ghinan nafs, puncak kekayaan itu adalah kekayaan batin kita sendiri kan. Apa artinya kita memiliki banyak harta, tapi kalau miskin batin? La tadkhulu min babin wahid wa dakhulu min abwabin mutafarriq. Jangan masuk pada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Dalam loh maknanya ini. Kalau kita hanya the only one window, the only one door itu kan, berarti nggak ada alternatif ya kan. Nah kita ingin supaya banyak solusi. Jadi kalau ingin bahagia, dekatlah dengan Tuhan. That's it. Pertama, saya menganggap yang paling pertama harus dilakukan kaum milenial Indonesia ini bersyukur. Kami dulu waktu menjadi milenial masih masa pacaklik, baru saja merdeka kan. Ya, orang mau beli beras nggak ada beras, orang mau beli baju nggak ada kain, ada uang tapi kita nggak ada yang mau dibeli. Yang kedua, kaum milenial ini saya kira jangan lupa dekat dengan Tuhan. Sehebat apapun kalian, tapi kalau dekat dengan Tuhan, itu bisa jadi monster juga. Iya kan? Dan yang paling penting juga, yang ketiga kaum milenial ini, sayangi orang tuanya. Jangan pakai akal, otak, reason, intelek menghadapi ibu bapak. Banyak hal yang tidak masuk akal kita terhadap orang tua, terpaksa kita harus tunduk kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu adalah, seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, kedua orang tua itu. Mimpi saya ya, saya ingin melihat anak saya dan seperti kalian semuanya itu tampil sebagai manusia-manusia Indonesia yang sangat diperhitungkan. Siapa itu? Oh, Indonesia. Ya, begitu orang menyebut kata Indonesia, oh, mendongak kepalanya. Hebat ya, hebat ya, hebat. Itu obsesi saya.